Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pada kali ini saya akan melanjutkan kembali dari video yang berikut ini, di mana di video sebelumnya saya sudah mendesain untuk membuat kolom buku besar bentuk 4 kolom untuk soal PD Mitra, di mana sebelumnya juga sudah mengerjakan mengentry jurnal. Jadi sekarang kita akan memposting jurnal ke dalam buku besar, di mana alur dari siklus akuntansi ini setelah kita membuat jurnal, ini ya udah jurnal udah dibuat, kita membuat buku besar, di mana jurnal itu diposting ke dalam buku besar. Setelah itu membuat neraca saldo akhir. Jadi pada video kali ini kita akan mengelola buku besar. Jadi memposting jurnal ke dalam buku besar dan membuat neraca saldo akhir. Berikut ini adalah langkah yang akan kita kerjakan. Pertama kita siapkan dulu lembar jurnalnya. Ini dia lembar jurnal udah kita siapkan. Setelah itu kita menyiapkan lembar buku besar. Nah, ini dia lembar buku besar yang sudah kita buat di video sebelumnya. Oke, kita akan memposting satu persatu. Kita mulai saja dari jurnal penerimaan kas. Jadi, saya akan mulai dari jurnal penerimaan kas. Ini dari jurnal penerimaan kas ya. Kita mulai dari akun 11100 ini cash in bank. Kita buat karena kita posting berdasarkan rekapitulasi jurnal, berarti tanggalnya adalah tanggal 31. Oke, kita buat dari sini, kita buat penerimaan kas. Maksudnya penerimaan kas ini biar tahu, oh ini asalnya dari jurnal penerimaan kas. Nah, refnya kita buat jurnal penerimaan kas ya. JKM kodenya misal. Untuk ref itu biasanya untuk belajar di kelas itu ada kesepakatan antara guru dengan siswanya. Misalnya bisa jadi kalau menggunakan bahasa Indonesia bisa JKM, bisa JPM misalnya. Jadi untuk ref itu adalah tergantung kesepakatan dengan gurunya. Oke, kita lanjut. Jadi kalau kita membaca buku besar ini, oh ini adalah jurnal postingan dari jurnal yang berasal dari jurnal penerimaan kas. Nah, strip 1 ini maksudnya halaman 1. Oke, kita lihat ini adalah posisi debit. Jadi posisi debit ini dipindahkan di buku besar sebelah debit. Berarti kita buat pindahnya sebelah sini. Nah, lalu setelah ini kita pindah yang lainnya lagi. Nah, kalau kita mau ujian, misalnya kita lagi ujian nih mengerjakannya. Lebih baik kalau mengerjakannya itu kalau lagi ujian, jangan kita pilih, oh kas dulu semua, jangan. Itu nanti kelamaan. Jadi, mungkin kalau mau untuk persiapan ujian, mau buat kecepatan ya, kalau kita misalnya posting dari jurnal ke buku besar, itu, oh ini jurnal penerimaan kas misalnya. Dipindahkan dulu semua rekapitulasinya. Jadi lembar yang kita pegang posisinya sekarang itu adalah jurnal penerimaan kas. Nah, kalau udah selesai baru lembar jurnal yang lainnya, tidak dicari. Oh, sekarang kita membicarakan cash in bank. Jadi dicari semua cash in banknya. Enggak, itu lebih lama. Atau setiap ketemu posting satu langsung dijumlahkan. Itu juga lama. Jadi lebih baik jumlahkannya di belakangan aja. Kita posting dulu semuanya dari jurnal ke buku besar, baru kita jumlahkan. Itu menghemat banyak waktu atau lebih cepat ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang yang ini, yang 41300 ya. Kita cari akunnya. Ini nomor akunnya ya. 41300. Oke, ini akunnya. Oke, udah berarti sebelah debit sudah selesai semua. Karena lagi di posisi nomor 4, kita 4 ini dulu aja. 41100.
Karena kredit direkapitulasi, kita pindahnya sebelah kredit. Oke, kita lanjut ke akun 21500. Jadi ya, 21500 sebelah kredit. Jadi kalau kredit pindah kredit ya. Oke, lanjut ke akun 11400. Oke, udah. Pastikan debit pindah debit, kredit pindah kredit. Kalau misalnya kita memindahkannya sudah sesuai, nggak mungkin nggak balance, pasti balance. Kalau tidak balance, berarti kesalahannya ada di kita, mungkin jumlahinnya salah. Oke, ini udah selesai semua jurnal penerimaan kas. Ya, ini udah selesai, kita kasih warna. Oke, sekarang jurnal pengeluaran kas ya. Oke. Misalnya kodenya kita maunya JKK ya nantinya. Oke, kita mulai dari akun 100 dulu juga boleh. Dari akun kas ya, kredit, karena pengeluaran kas. Ini JKK jurnal kas keluar, pengeluaran kas, halaman 1. Oke, kita lanjut yang ini. Nomor akun 21600. Yang kredit dulu boleh 21600. Kalau misalnya lagi mengerjakannya manual, yang udah itu dikasih tanda aja, dicentang seperti itu. Dicentang tapi yang kecil aja sebagai petanda aja. Ini udah. Lalu akun 51300. Jangan sampai salah posting ya. Oke, ini semua sudah selesai. Sekarang yang di debit. Kita posting dari akun yang paling bawah saja dulu, 81100. Jadi ya, posisi debit ya. Oke, lanjut ke akun 61800. Oke, debit. Oke, sekarang ke akun 31200. Oke, kita ke akun 22100. Oke, langsung 21600. Lalu 21500. Oke, udah. Lalu nomor
akun 21200. Oke, langsung akun 211100. Ini adalah hutang dagang atau account payable. Lalu berikutnya 11600. Lalu 12100. Oke, jadi semua yang ada di jurnal pengeluaran kas juga sudah kita posting ke dalam buku besar. Kalau udah, kita kasih tanda. Sekarang kita pindah ke jurnal penjualan yang akan kita posting ke dalam buku besar. Kita mulai dari yang sebelah debit dulu, ini 11300 akunnya. Ini nomor akunnya ya, yang ini akun account receivable. Kita buat sini penjualan. Sebelah debit. Ini debit ya, pindahnya debit. Oke, udah selesai. Maka akan kita pindahkan lagi yang posisi kredit. Kita mulai dari 21500. Oke, kredit kita pindah kredit. Setelah itu kita ke 41100. Ini akun sales. Kredit pindah kredit. Lalu ke akun berikutnya 41400. Akun freight collected. Oke, udah selesai. Kalau sudah selesai, kita pindah ke jurnal berikutnya, yaitu jurnal pembelian. Oke, kita akan posting juga jurnal pembelian ke dalam buku besar. Kita mulai dari akun. Kan ada di nomor akun 4, berarti kita nomor ini aja dulu, 51200. Ini dia. Freight paid terlebih dahulu kita pindahkan. Tanggalnya 31. Pembelian. Debit. Oke, lanjut ke akun 21600. PPN income. Oke, ini udah. Lalu ke akun 11500. Yaitu merchandise inventory. Oke, kalau udah, ke lanjutnya yaitu akun account payable. Kita pindahkan. Jadi waktu memindahkan posting dari jurnal ke buku besar itu nggak boleh salah agar tidak ada kesalahan dan pastinya biar balance. Oke, sekarang jurnal umum lagi. Kita mindahin akun 51110. Karena kita lagi di nomor ini, kita dulukan yang ini dulu aja. Ini sama nomor akunnya 21100, yang ini dulu.
Oke. Kita pindahkan yang debit dulu aja. Lanjut. 21.500. Kita insert lagi kolomnya. Oke, ini udah. Lanjut ke akun berikutnya. Ke akun merchandise. Nah, ini ada debit kredit ya. Kita sekalian. Oke. Ini akun, ada akun 11300. Ini udah 21.600. Oke. Ini udah, kita ke akun 511100. Akun cost of goods sold. Ini yang debitnya. Lalu ada yang kreditnya. Oke, ini udah. Satu lagi 41.200. Oke, sudah. Kalau jurnal kas kecilnya kosong karena kita menggunakan sistem dana tetap. Oke, kalau udah, berarti sekarang semua jurnal udah kita posting. Nah, sekarang kalau semua jurnal udah diposting, sekarang baru kita jumlahkan. Oke, kita mulai jumlah dari atas ya. Ini cash in bank, debit kalau ketemu debit ditambah, kalau ketemu kredit dikurang. Jadi bisa di copy rumusnya. Nah, seperti ini. Oke. Karena account receivable kreditnya, nah ini bisa kita pindahkan biar posisinya debit. Oke, sebentar. Debit ketemu debit tambah, ketemu kredit kurang. Oke, nah seperti ini. Tapi kalau misalnya saldo kita debit, kalau ada di kreditnya lebih besar, maka saldonya jadi sebelah kredit, bukan dikasih min ya. Jadi kalau misalnya saldonya debit kecil, kreditnya besar, berarti pindah ke kredit. Tapi kalau dari kredit kecil, debitnya besar, berarti pindah debit selisihnya. Oke, kita lanjut lagi. Ini rumusnya berlaku untuk di sini. Oke, ini saldo kredit, kalau ketemu kredit ditambahkan. Oke. Oke, seperti ini. Oke. Oke, ini account receivable. Kalau misalnya ini saldonya debit, ini kredit, besaran debit dibandingkan kredit, berarti saldonya ada di kredit.
ada di debit. Nah, berarti saldo debit dikurangi kredit. Nah, seperti ini. Berarti ini kan saldonya besaran di kredit daripada debit, berarti yang angka kredit kurangi sama yang debit. Oke, berarti ini saldo kredit kalau ketemu debit dikurangin. Oke. Kalau ini berarti saldo kredit kalau ketemu kredit itu ditambah, kalau ketemu debit dikurangin. Oke, kita lanjut. Ini saldo kredit ketemu debit dikurangin. Oke. Ini enggak ada. Ini saldo kredit ketemu kredit ditambah ketemu debit dikurang. Jadi kalau pakai Excel bisa seperti ini. Oke. Kita lanjut. Saldonya debit. Debit kalau ketemu debit ditambah ketemu kredit dikurang. Oke. Kita lanjut. Kredit kalau ketemu debit dikurang. Jadi kalau misalnya kita salah menambah kurangkan, itu juga akan mempengaruhi tidak balance nanti jawabannya. Kredit kalau ketemu kredit tambah. Nah, ini dia. Oke. Lalu ini saldonya debit. Saldo debit. Ini saldo kredit. Oke, debit ketemu debit tambah, ketemu kredit kurang. Oke, ini sama. Ini saldo kredit. Oke, tidak ada transaksi. Kita lanjut. Nah, ini dia. Debit ketemu debit ditambah. Ini juga sama ditambah. Oke, udah selesai semua. Jadi kalau sudah selesai semua, jurnal diposting ke dalam buku besar dan dijumlahkan saldonya. Sekarang kita akan buat neraca saldo akhir. Neraca saldo akhir. Nah, nama akunnya kita copy aja dari sini. Ini biasanya kayak gini kalau saya copy paste. Lalu buang angkanya. Nah, ini kita buang angkanya ini. Ya. Lalu ini tanggalnya kita ganti. 31 Desember 2000 berapakah ini? 2016. Nah, gini aja. Sekarang kita pindahkan jumlahnya satu per satu. Oke, kita mulai dari cash in bank. Nih, debit pindah saldonya. Petty cash. Karena kita menggunakan sistem dana tetap, maka petty cash-nya angkanya tetap tidak berubah. Oke, lalu ini tinggal kita pindahkan aja. Bismillah, karena kita sudah sesuai postingannya dan kita ngikutin, insya Allah ini balance. Dibutuhkan ketelitian saat memposting dari jurnal ke buku besar sesuai akunnya, dan juga dibutuhkan ketelitian dalam menjumlahkan saldo normalnya, saldo yang ada di buku besar, bertambah atau berkurang. Lanjut dengan prepaid rent. Lanjut prepaid tax yang kita pindahkan yang ada di sini. Kalau nggak ada berarti tinggal diambil aja. Equipment at cost. Account payable di kredit. Ini dia account payable kredit. Expense payable.
income tax payable, PPN payable. Nah, kalau nggak ada, kita bisa lewatin saja sebetulnya. PPN outcome. Oke, PPN income itu debit. Bank loans. Oke, modal. Lalu prefer. Lalu sales. Nih kan, dia saldonya kredit. Pasti kredit karena sales. Certain. Sales discount. VAT collected. Sebetulnya kalau kita bikinnya manual, yang ini kan kita menggunakan rumus di spreadsheet. Jadi ini saya menggunakan rumus, makanya sini kosong akan muncul semua. Sebenarnya kalau kita mau hilangkan juga bisa. Tapi kalau kita manual mengerjakannya, nggak perlu ini saldo yang nggak ada isinya yang dibuat, nggak perlu. Kenapa? Karena nggak ada saldonya. Ini karena kita sudah menggunakan rumus spreadsheet. Sekarang COGS. COGS itu debit. Freight paid itu debit, beban angkut ya. Freight paid itu. Purchase discount ada di kredit karena mengurangin pembelian. Lalu advertising expense. Oke, lalu berikutnya telepon 6. Oke, ini ada satu akun yang belum kelewat, berarti kita bisa insertkan dulu. Oke, kita insertkan aja. Copy dan insert. Kita tinggal ganti nomor akunnya ya. Nah, ini dia saldonya akan muncul dengan sendirinya. Nah, ini karena kita sudah menggunakan rumus. Nah, oke, kita tinggal pindahkan. Jadi waktu memindahkan, oh ternyata ada yang ketinggalan. Oke. Jadi kalau sudah menggunakan rumus di dalam spreadsheet, maka akan lebih mudahkan kita saat menyusun buku besar, neraca saldo, itu sangat memudahkan kita. Insurance expense. Jadi kan kita membuat berdasarkan daftar akun ya, jadi lebih nampak, oh yang mana belum, tadi ada yang kelewat. Batch ancillaries. Other operating expense. Interest revenue. Interest expense. Bank charge. Income tax expense. Oke. Oke, ini dia sudah balance ya. Nih, kita jumlahkan tuh sama ya jumlahnya. Oke, jumlahnya sudah seimbang. Nah, ini sudah balance. Kenapa? Kalau sudah balance itu artinya tidak ada lagi kesalahan. Nih, caranya biar balance itu yang pasti jurnal kita ini kan sudah seimbang pastinya. Debit kreditnya. Nah, pastinya kita memposting dari jurnal tadi ke buku besar itu sesuai dengan akunnya. Kalau kita sudah sesuai, maka kita tinggal menjumlahkan saja. Misalnya kolom cash in bank ya. Cash in bank saldo debit. Kalau ketemu debit itu ditambah, kalau ketemu kredit dikurang. Itu untuk harta ya. Kalau misalnya kayak hutang, hutangnya ada di kredit. Kalau ketemu debit itu dikurangin. Kalau ketemu kredit ditambahin. Yang pasti kita harus tahu seperti itu. Kalau kita sudah tahu kapan akun itu bertambah dan berkurang dan saldo normalnya di mana, maka neraca saldo akhir kita kalau dari jurnal sudah balance dan seimbang, pastinya neraca saldo akhir kita juga seimbang. Demikian video kita kali ini.
mengelola buku besar, memposting dari jurnal ke dalam buku besar, dan menyusun neraca saldo akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi!